Hai, selamat pagi adik-adik. Senang sekali kita boleh berjumpa lagi di dalam ibadah kita. Mari sebelum kita memulai ibadah kita berdoa, kita memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, berkatilah sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami boleh memahami tentang menjaga hati. Kami tahu ini susah, karena seringkali kami mudah untuk tidak menjaga hati. Tolonglah kami semua ya Tuhan, dan biarlah firman-Mu ini mengajarkan kami untuk mau terus berjuang, menjaga hati kami, supaya hidup kami boleh menjadi terang untuk teman-teman kami, dan juga untuk dunia ini. Terpuji namamu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hei, kalian masih ingat nggak dengan temannya Kak Antoni? Hah? Masih nggak? Hai, Waduh, kenapa ini? halo guys, yuhu. Waduh, ini kenapa ya kok kalian pada nggak kelihatan semua? Ya, bukannya nggak kelihatan. Kamu ini loh, aduh tuh lihat. Masa tiba-tiba kamu punya telinga di atas, lalu kemudian matamu tuh beda, hidungnya ada dua? Masa sih? Iya. Oh iya, ini kan aku lagi berupaya untuk menjaga hati. Oh, ya ampun tuh. Terus lihat tuh. Ya ampun, mana tanganmu? Nggak ada. Ini tangannya juga aku sengaja bebet. Tuh aku bebet pakai kain supaya aku bisa menjaga hati. Aduh. Jadi maksud kamu supaya hatimu itu tetap terjaga dengan kamu menutupinya dengan kain ini? Iya dong. Kan jadinya aku bisa menjaga hati sesuai dengan tema hari ini. Menjaga hati. Iya, memang betul. Tapi kenapa? Apa hubungannya dengan mata nih? Nih, matanya juga kenapa tertutup? Ya, masa Kantoni nggak tahu? Kan ada lagunya. Dari mata turun ke hati. Ya ampun. Aduh. Hei, Sukri. Tunggu nih. Coba ya, kamu lihat nih. Kantoni buka ya. Enggak. Udah buka. Tuh lihat tuh, teman-teman tuh. Enggak. Aku harus menjaga mata, menjaga hati. Karena kalau tidak aku jaga, ini bisa bahaya. Arjan. Aduh, bukan begitu. Udah. Ayo buka. Enggak. Udah, ayo buka mata dulu. Jadi terang ya? Iya, jadi terang. Iya, betul ya? Iya. Sekarang Kantoni buka ya. Ini ya. Kainnya ini ya. Enggak. Aku harus menjaga hati. Kan temanya menjaga hati. Mungkin aku salah tadi, menjaga mata ya. Ini harus menjaga hati. Udah buka. Nggak ada hubungannya. Ya, nih Kantoni buka nih. Enggak. Buka. Ya udah deh. Gimana sih nih Kak Antoni? Orang aku disuruh menjaga hati, malah dibuka hatiku. Tuh. Aduh, gini kan lebih keren. Dengan baju khasmu warna kuning. Nih, Kantoni juga mau kasih tahu ya. Menjaga hati itu bukan berarti kita menutupi hati kita. Memang betul sih yang tadi kamu bilang ya, kita juga harus menjaga mata, menjaga pikiran kita, dan bukan hanya itu, menjaga telinga kita nih. Seringkali kita mendengar sesuatu yang bisa merusak hati kita, merusak mood kita ya, dan menyebabkan hati kita menjadi panas, marah, sebel. Nah itu dia tuh, makanya tadi aku sengaja tutup. Iya. Tapi bukan berarti menjaga hati itu bukan berarti kita menutup semuanya. Tetapi menjaga hati itu nanti Kantoni akan jelasin deh, ya. Apa sih maksudnya? Penulis kitab Amsal itu menyuruh kita untuk menjaga hati. Dan nanti juga Tuhan Yesus kasih tahu kita. Apa sih? Kenapa sih kita harus menjaga hati? Ya. Karena ada kecenderungan manusia
yang sering kali membuat manusia lupa untuk menjaga hatinya. Oh gitu. Jadi salah dong nih. Ya salah lah. Salah guys. Aduh. Kupikir benar harus tutup mata sama tutup hatinya pakai kain. Enggak lah kalau gitu mah. Semuanya nanti orang pada kesulitan dong berjalan ya. Lalu kemudian juga tangannya nggak bisa gerak bebas. Iya, salah ya. Ya yaudah. Sekarang Kak Antoni mau menjelaskan apa sih maksudnya menjaga hati. Kamu masuk ya, duduk, lalu kemudian dengerin. Oke. Bye guys. Ingat ya, jaga hati. Benar-benar menjaga hati kita. Dan nanti apa nih yang Kak Antoni jelasin ya. Dengerin baik-baik, oke? Oke. Bye. Mwah. Mwah. Tutup ah. Mau tidur. Bye. Aduh, Sukri. Ya, itu ya. Sukri tadi bilang jagalah hati. Dia malah berbuat seperti itu. Dan ternyata itu kurang tepat adik-adik. Nah, Kak Antoni mau membacakan dari Amsal 4 ayat 23. Bunyinya demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi Kak Antoni bacakan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Nah, tema kita hari ini adalah tentang menjaga hati. Penulis Amsal kasih tahu kepada kita harus menjaga hati kita. Lalu dia bilang, dengan segala kewaspadaan. Jadi kita harus selalu siap sedia menjaga hati kita. Kita harus benar-benar menjaga hati kita. Karena kalau kita nggak menjaga hati kita, ini bisa menjadi masalah yang besar dalam hidup kita. Ya, kenapa kita harus menjaga hati? Karena ada kecenderungan manusia yang kurang tepat. Ya, apa itu? Manusia itu senang sekali menampilkan sesuatu. Ya, coba kamu ingat-ingat, kalau kamu punya barang baru, kamu akan berupaya untuk memberitahu orang lain. Hei, lihat, aku punya barang ini, aku punya barang itu, ini baru loh, mobil mainanku baru, atau bonekaku baru, dan seterusnya. Papaku baru beli mobil loh, tanteku loh baru beli beca, omku loh baru beli motor baru gitu ya. Kakakku loh baru beli sepeda. Wah, lah pokoknya kita banyak hal yang bisa kita tampilkan. Bukan hanya itu, tapi kita juga sering menampilkan sesuatu melalui diri kita. Ya, bukan hanya barang yang kita punya, tetapi menampilkan sesuatu dari penampilan kita. Coba yang cowok-cowok, ya. Biasanya kalau dulu, ya, sebelum pandemi, kalau kita mau ke sekolah, nggak mungkin kan, ya. Kita itu bangun tidur, lalu kemudian masih ada kotoran mata di sini ya, atau beleknya, lalu kemudian kita, udah, lalu kemudian berangkat sekolah. Wah, bisa diomelin itu ya. Itu jadi welek itu ya. Bisa diomelin kita. Lalu kemudian, wah, jigongnya masih ada di sini. Oh, enggak. Kita akan berdandan. Kita mandi, setelah mandi kita sisir, lalu kemudian bajunya dipakai dengan yang rapi. Ya. Tentu, atau kalau kita mau ke mall atau mau ke pesta, ya, yang cowok-cowok juga pasti pakai bajunya tuh yang keren nih, kira-kira seperti gambar ini nih. Ya, pakai topi, pakai dasi, lalu kemudian mungkin kalau mukanya agak pucat, biasanya mama tuh suka kasih bantu pakai bedak gitu ya. Ya, supaya lebih kelihatan keren. Terus bukan hanya itu, bukan hanya yang cowok, yang cewek-cewek juga ya, meme-meme ya. Dipakein gaun yang cantik, biasa juga bawa tas yang yang warnanya itu senada dengan baju kita.
terus pakein topi atau apa. Kalau mungkin kita ke pantai, kita pakai kacamata hitam untuk gaya dan seterusnya, ya. Nah, itulah kita manusia yang senang menampilkan sesuatu, ya, yang seringkali hanya berfokus pada penampilan luar. Tapi manusia itu seringkali lupa ada hal yang jauh lebih penting dari sekedar penampilan itu. Ya, ada hal yang jauh lebih penting untuk dirawat, untuk dijaga, untuk dipelihara, untuk dibersihkan, ya, daripada sekedar penampilan luar. Apa? Hati. Ya. Hati kita itu harus dijaga. Tadi Amsal bilang, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar, ya. Perhatikan tuh, terpancar kehidupan. Jadi kalau kamu tidak menjaga hati, ini bisa menjadi masalah. Kehidupanmu itu tidak lagi memancarkan satu hal yang baik kalau hatimu itu tidak baik, kalau hatimu welek, jelek, ya. Tapi kalau hatimu baik, kamu merawatnya, kamu membersihkan hal-hal yang kotor dari dalam hatimu, wah, kehidupanmu itu pasti akan memancarkan satu hal yang baik. Gimana sih kita harus menjaga hati kita? Tuhan Yesus ingetin loh. Di dalam Matius 15 ayat 18, dia bilang, tetapi apa yang keluar dari mulut, itu berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Waktu itu orang-orang pada protes. Karena murid-murid Tuhan Yesus itu pas mau makan, mereka nggak cuci tangan. Ya. Dan orang-orang Yahudi itu bilang, hei, hukum mencuci tangan itu hukum tentang kebersihan. Dan itu kamu harus jaga. Tapi Tuhan Yesus bilang satu hal yang jauh lebih penting. Sama ya, mungkin kita seringkali memperhatikan, apalagi nih, pandemi. Kita harus cuci tangan, seterusnya ya, supaya virus itu tidak masuk. Betul, itu bagus, tidak salah. Tetapi menjadi salah ketika kita lupa untuk membersihkan hati. Kita lupa untuk merawat hati. Ya, makanya Tuhan bilang, apa yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati. Kalau hatinya jelek, hatinya kotor, yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari tindakan kita, yang keluar dari hati kita lalu kemudian kita tampilkan dengan mata kita, dengan emosi kita, dengan kata-kata kita, dengan nada kita, itu tuh berasal dari hati. Ya, jadi kalau hatinya jelek, ya kelihatan aja dari cara dia berbicara. Ketika dia marah, coba deh perhatikan bagaimana dia mungkin suka mengumpat, memaki orang. Lalu kemudian kalau dia lagi sebel, lihat deh bagaimana mungkin dia mau memukul orang tersebut dan seterusnya. Atau kalau kita lihat papa mama kita lagi naik mobil, ya. Kalau mungkin mereka lagi macet, lalu kemudian lagi, waduh pokoknya bencekno ya. Aduh, lihat apa yang mereka katakan. Apakah mereka marah atau mereka sabar menunggu di tengah kemacetan, ya. Adik-adik, setiap hari kita menemukan ujian untuk mengingatkan kita bahwa kita itu harus menjaga hati. Tapi pertanyaannya mungkin kita mengatakan, Kak Antoni, bagaimana sih kita bisa menjaga hati? Ya, kita perlu membaca firman Tuhan. Kita perlu membaca Alkitab. Kenapa? Karena firman Tuhan ini menolong kita, mengingatkan kita supaya kita itu tidak hidup menurut cara kita sendiri. Tetapi kita hidup dengan cara yang benar, yaitu hidup dengan apa yang Tuhan ingini. Tuhan Yesus ingetin kita harus menjaga hati.
Ya, sama seperti kita menjaga tangan kita dari virus, menjaga tubuh kita dari virus, kita juga harus menjaga hati kita dari virus-virus dosa yang berusaha menghancurkan hati kita. Ya, tapi kalau kita juga mungkin pernah gagal, atau ya pasti kita semua pernah gagal, ingat Tuhan bilang apa? Kita harus mengakui dosa kita. Itu juga salah satu cara untuk menjaga hati kita tetap bersih. Sebagai penutup, Kantoni mau cerita. Kantoni kalau naik gunung ya, biasanya di gunung itu ada gunung yang punya mata air, sama ada gunung yang tidak punya mata air. Kalau punya mata air, gunungnya wah enak banget, tas kita tuh nggak perlu bawa air minum yang banyak. Tapi kalau kita pergi ke gunung yang tidak punya mata air, kita harus diberatin dengan persediaan air minum yang cukup banyak. Tapi ada satu hal yang paling penting ketika kita sampai ke sebuah mata air. Yang pertama adalah kita tidak boleh buang sampah di mata air tersebut. Sampahnya apa aja, Kak Antoni? Sampah dari diri kita. Contohnya kita BAB, ya. Lalu kemudian buang air kecil di mata air itu. Wah, nggak boleh, karena itu bisa mencemari. Ya, buang sampah pun juga nggak boleh. Ya, kenapa? Karena kalau mata airnya saja kotor, rusak atau tercemar, ya udah jelas nanti mata air itu menjadi memancarkan air yang tidak sehat. Nah, sama seperti itu. Mari kita menjaga hati kita. Jangan lagi ada sampah-sampah kebencian, kemarahan, sebel, atau mungkin ada banyak hal yang menyakiti hati kita. Kita harus minta tolong sama Tuhan. Tuhan, hari ini saya mau belajar untuk menjaga hati saya. Saya tahu bahwa setiap hari saya akan menghadapi ujian-ujian supaya saya ini bisa tetap menjaga hati. Mari kita sama-sama berjuang. Mulai dari kita kecil, ya. Dan kita harus melakukan itu. Kenapa? Tuhan Yesus tadi ingetin. Yang najis itu yang keluar dari hati yang jelek. Amsal ingetin, ya. Untuk kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita memancarkan kehidupan yang baik melalui perkataan kita, melalui tindakan kita, melalui sikap kita. Kenapa? Karena kita telah berjuang atau terus berjuang untuk menjaga hati. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah setiap kami untuk kami boleh menjaga hati kami dari hal-hal yang tidak baik yang berupaya untuk merusak hati kami. Kami tahu ya Tuhan, dosa itu sangat mudah untuk merusak hati kami. Tapi kami mau belajar untuk berjuang, membaca firman Tuhan, belajar untuk mengetahui apa yang Tuhan ingini dalam hidup setiap kami. Dan kami juga mau berjuang untuk berbuat yang benar, sesuai dengan apa yang Tuhan ingini dalam hidup kami. Berkati kami semua, dan tolonglah kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh, ternyata begitu. Iya, begitu Sukri. Jadi kita harus menjaga hati ya, dengan kita membaca firman Tuhan dan berjuang untuk melakukannya. Iya, betul ya. Jadi jangan cuma hanya sekedar Jangan cuma sekedar penampilan di luar baik tapi hatinya malah buruk. Banyak itu. Iya, betul ya. Jadi tapi kalau kita punya penampilan buruk tapi hatinya baik, nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa ya. Ingat loh, Tuhan melihat Hati. iya. Tapi manusia hanya melihat apa yang ada di luar. Betul ya. Jadi jangan sukalah kita menghakimi orang lain hanya dari penampilannya. Tapi kita harus lihat juga bagaimana hatinya. Iya, taunya dari mana? Dari sikapnya dong. Iya. Oke lah kalau gitu.
Teman-teman, mari kita sama-sama berjuang untuk menjaga hati kita ya. Bye. Bye.